Jumpa lagi di sini bersama saya Bapak Bangun, Kepala Sekolah SD Alam. Untuk lebih lengkapnya kita berkenalan dulu. Selamat sore Pak Bangun. Selamat sore. Pak Bangun, ini kita berada di Sekolah SD Alam ya. Sekolah alam yang ada satu-satunya di Kabupaten Pacitan, sekolah swasta yang ada di Kabupaten Pacitan. Nah, untuk SD Alam ini Pak Bangun, tolong diceritakan pada mulanya adanya SD Alam ini Pak Bangun. Ya, gagasan mendirikan sekolah alam ini memang berlatar belakang dari keinginan kami para pendiri. Yang pertama sebetulnya pendidikan itu tetap memberikan makna buat Kabupaten Pacitan terutama. Ada beberapa sisi yang harus kita bangun di Pacitan ini. Yang pertama adalah adanya lingkungan, adanya alam yang ada di Pacitan ini menjadi salah satu faktor ya. Faktor pendukung, pendorong dari Pacitan itu sendiri. Terbukti wisata sekarang lagi maju terutama. Itu harus dipelajari juga. Yang kedua, kearifan lokal, budaya lokal. Itu adalah sarana juga untuk membangun Pacitan. Nah, kalau sejak kecil harus diajari seperti itu, tentu anak-anak memberikan nasionalisme kepada Pacitan, pada dirinya sendiri untuk membangun Pacitan terutama. Nah, yang ketiga adalah kelestarian lingkungan itu harus dijaga betul. Jadi faktor-faktor inilah yang kami senantiasa memikirkan kekuatan Pacitan itu yang sebegitu besarnya. Kalau nggak diajari sejak kecil, tentu akan ya dampaknya juga luar biasa lah buat Pacitan sendiri. Selain pelajaran karakter agama ya, itu menjadi kekuatan kami di Pacitan ini. Jadi dari gagasan seperti itu di masa sekarang Pak Bangunnya, ini udah berapa tahun sih Pak Bangun? Hampir sekitar 10 tahun lebih lah. Selama 10 tahun ya, selama 10 tahun. Di akhir-akhir ini kan dari masa pandemi ya Pak Bangun ya. Itu kan jadi model-model pendidikan gimana yang diterapkan setelah adanya pandemi seperti ini, dengan sudah tidak diperbolehkannya tatap muka langsung itu antara guru dan murid di SD Alam ini seperti apa Pak Bangun? Ya memang ketika pandemi bulan Maret itu kami liburkan dulu anak-anak karena juga belum berdampak di Pacitan waktu itu. Tapi kami sudah menggagas standarisasi protokoler terutama untuk menyikapi program berikutnya. Dan waktu itu masanya belum begitu merah seperti bulan-bulan ini, tapi masih hijau. Kami punya salah satu kegiatan namanya green therapy. Nah itu, tapi protokoler kesehatan sudah kita siapkan betul agar itu tidak berdampak kepada anak-anak tentu virusnya. Nah itu green therapy itu kegiatan nggak di dalam kelas, tapi di luar kelas ya. Itu. Nah kita harus lihat dulu sikonnya, kalau masih hijau waktu itu kita berani, tapi kalau sudah mulai oranye ya waktu itu kita nggak berani, kita harus menutup. Nah salah satu penguatnya adalah model daring. Nah model daring yang selama ini sudah kita jalani itu banyak kegiatannya, jadi ada tugas guru juga yang harus diemban dalam menyampaikan komunikasi kepada orang tua. Ya kita lewat Zoom, yang pertama rapat koordinasi dengan komite, kemudian dengan romo ibu, kemudian juga per kelas dengan orang tua. Lalu hambatan apa yang dialami oleh orang tua itu. Jadi kita banyak diskusi dengan orang tua itu. Kemudian setelah itu baru kita akan melakukan rencana seperti apa yang diinginkan, digagas oleh orang tua itu. Video pembelajaran itu cukup banyak ya. Setiap guru kelas itu harus membuat video pembelajaran. Ya temanya apa, kegiatannya apa. Kemudian ada video-video pengetahuan. Video pengetahuan itu video yang memang real dilakukan sehari-hari di rumah di masa pandemik maupun tidak masa pandemik. Kemudian positive thinking, video tentang kebaikan. Nah masa pandemik ini tentu kita nggak bisa tatap muka karena merah ya.
Dan kita ini juga mengantisipasi bagaimana anak-anak kita yang harus berhadapan dengan iPhone-nya, Android-nya. Tetapi kalau tidak dimulai dengan video-video yang bagus, artinya kebaikan, itu akan berdampak tentunya buat anak-anak kita. Nah, kita launching itu kegiatan. Kemudian ada lagi adalah program itu streaming ya, video streaming ya. Kegiatan yang dilakukan dari Sabtu pagi jam 9 itu di-sharekan umum sebetulnya di YouTube. Orang tua bisa nonton kegiatannya, dan itu adalah wujud dari kegiatan sekolah yang hidup. Walaupun pandemi ini ada, tetapi kita tetap hidup. Suasana sekolah juga harus hidup. Jangan sampai kita berhenti lalu kita hanya ngurusi daring atau memberikan soal atau memberikan tugas yang sebetulnya kurang relevan, kadang masih seperti itu. Nah, kita coba untuk membentuk bagaimana agar bisa dampaknya bisa ke anak-anak tetap enjoy mengerjakannya, dan bisa ya secara tidak langsung orang tua juga punya peran untuk membantunya. Mungkin bisa digambarkan wujud dari streaming seperti itu Pak Bangun. Jadi interaksi antara murid terus sama yang di sekolah itu seperti apa? Ya, kalau streaming itu sebetulnya di awalnya dulu memang ini ya banyak kendala ya, karena juga jaringan internet waktu itu. Nah, kami mulai memikirkan anak-anak yang punya potensi ya di rumah itu. Karena potensi pandemik seperti ini, intinya adalah dia punya sesuatu yang baru yang bisa diunggulkan di sisi keluarga. Itu direkam oleh orang tuanya, dia dikirimkan oleh sekolah, lalu sekolah akan mengolahnya, kemudian dibuat per tema tentang apa, kemudian kita launchingkan di masyarakat lewat di YouTube ya waktu itu. Jadi agar orang tua juga bangga tentunya ketika anaknya punya bakat yang baru di pandemik ini. Kemudian sekolah juga punya harapan besar untuk membangun karakter, membangun positive thinking, membangun psikologi anaknya. Walaupun kecil, apa yang dilakukan oleh anak itu, tugas sekolah adalah memberikan hiburan. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan diri lewat masuk ke YouTube ya, streaming itu. Nah, ini kan kaitannya dengan alam Pak Bangun. Di masa pandemi ini sistem pendidikan tentang alam itu bisa digambarkan Pak Bangun, karena sudah tidak bisa tatap muka di sini. Ya, jadi ketika masih hijau dulu kita punya green therapy waktu itu, yang masuknya hanya 5 anak, dan itu di shift istilahnya seperti itu. Itu kegiatannya menanam, ya kan? Karena ini sekolahnya banyak ke konsep lingkungan, itu diajari menanam seperti kangkung, bayam kayak gitu. Kemudian gurunya juga. Jadi kita punya salah satu langkah di masa pandemik itu adalah menyiapkan ketahanan pangan. Nah, dari program itu lalu anak-anak diajari menanam, kemudian juga memelihara tanaman, kemudian memelihara ayam. Waktu itu kita banyak ayam potong ya, ayam putih itu ya. Nah, itu dipelihara sama-sama, dirawat. Dan kegiatan green therapy itu semuanya bukan akademik, tapi betul-betul perawatan, belajar, dan happy, senam kayak gitu. Kemudian pokoknya kegiatan yang menyenangkan lah, karena itu benar-benar anak-anak mengalami beban ya, beban psikologinya kena ya, tapi kita bagaimana menghiburnya dengan kegiatan green therapy. Pada saat itu masih hijau. Di masa yang merah ini Pak Bangun bisa. Nah, kalau merah ini total para guru tetap aktif kegiatan, yaitu tadi memberikan video-video pembelajaran, kemudian video hal-hal yang berbuat baik, video pengetahuan. Jadi ini tugas mereka seperti itu, selain memberikan worksheet ya, tugas yang sifatnya tidak terlalu membebani orang tua, membebani anak juga. Sementara itu sama streaming ya, streaming itu. Saya pikir orang tua di sekolah alam ini sangat mendukung. Jadi kita lebih enjoy, dan yang perlu diutamakan adalah kreativitas gurunya itu.
betul. Eh, Terus mungkin bisa ini Pak Bangun digambarkan di SD Alam ini tuh tentang apa ya, lab kalau di itu kan lab secara ya Pak Bangun. Kalau di SD Alam ini mungkin bisa digambarkan apa saja yang ada di dalam sini Pak Bangun. Yang jelas dimanapun tempat bisa untuk kami belajar. Kalau sekolah alam yang pertama itu, yang kedua semua orang adalah guru. Pengalaman adalah sumber berharga. Pengalaman itu benar-benar sumber pengetahuan. Jadi ketika belum ada COVID ya, kita sering belajar di luar tentang konsep pertanian, kita wawancara dengan petani, kemudian ada nelayan, kita bicara tentang nelayan. Tentu anak-anak punya catatannya, rangkumannya, seberapa besar tenaga mereka dicurahkan dalam bidang itu, dan itu menjadi cikal bakal anak-anak nanti ke depan bahwa semangat hidup itu harus muncul. Kalau kita bicara lab di sekolah ini, kita punya lab kebun ya buat anak-anak, kemudian lab ternak juga ada, kemudian lab luas untuk guru juga kita punya. Dulu di bulan Oktober kalau nggak salah itu kita menanam ya, para guru menanam. Waktu itu kita siapkan untuk ketahanan pangan, guru-guru menanam, dan luar biasa karena kita punya wirausaha. Tentu guru-guru juga berwirausaha lewat jualan lombok, kangkung, sawi ya gitu. Dan itu menambah income tentunya buat sekolah, buat guru-guru itu sendiri. Untuk sekolah dan untuk guru-guru, untuk anak-anak juga belajar motivasi di situ mulai dari kecil ya, membangun karakter dari kecil itu. Betul, memang karakter itu penting ya. Karakter itu ya kekuatan besar di pendidikan. Itu adalah karakter. Yang kedua memang dia harus hidup dimanapun keberadaan, mereka harus hidup dan enjoy lah berada di situ. Kalau saya lihat Pak Bangun, ini di sekolah ini kan ada beberapa tanaman yang ditanam. Terus tadi juga ada penjelasan bahwa di sini itu juga ada lab peternakan. Nah, itu bagaimana cara merawat tanaman-tanaman yang ada di SD Alam ini anak-anak? Kalau belum masa pandemik, ini tugas rutin ya anak-anak. Setiap pagi mereka membersihkan seluruh ruangan. Jadi ini tugas semua ya, dari mulai guru sampai anak-anak itu punya tugas adalah membersihkan ruangan dari halaman dalam maupun luar ya. Itu tanggung jawab mereka, dan itu membentuk anak-anak untuk pelayanan ya. Siapa tahu nanti dia di birokrasi, tentu pelayanan itu dimulai dari dirinya sendiri. Jadi saya membentuk itu selain juga keterampilan ya. Keterampilan itu hidup itu kalau nggak dimulai dari sejak kecil nggak bisa. Harus dimulai kayak gitu, membersihkan toilet kayak gitu, membersihkan ruang kepala sekolah. Dan di sini memang nggak ada cleaning service ya. Semua adalah pokoknya pagi harus bergerak, tujuannya biar berkeringat, tentu olahraga buat mereka, kemudian peduli tentang lingkungan sekolah. Kemudian seksi di anak-anak itu juga terbentuk sendiri per masing-masing kelas, siapa yang memberi makan ayam, burung kayak gitu. Kalau dulu punya wirausaha ini jamur tiram itu ya tugasnya masing kelas itu, karena kelas 4 ya kelas 4 itu. Setiap pagi dia kontrol tanamannya berkembang berapa ketinggiannya seperti itu. Sudah disiangi itu tanahnya atau belum, itu tugas mereka. Selain menyiram ya, menyiram tanaman. Jadi bunga-bunga yang ada di sini itu semua urusannya anak-anak sama guru. Jadi nggak kalau menjadi teladan buat anak-anak ya gurunya harus bergerak. Jangan samanya merintah aja. Itu yang penting. Jadi di SD Alam ini itu ada beberapa, kalau kita masuk itu ada beberapa tumbuhan, kalau kita lihat itu ya, ada bunga, terus ada buah-buahan, terus ada lagi tanaman toga ya Pak Bangun ya, ada tanaman toga juga ada. Terus kalau kita lihat itu juga ada ayam di sini. Sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Itu sesuatu banget ya Pak Bangun. Di sekolah itu ada ayam di sini kan, memang karena memang di sekolah alam ini itu memang diajarkan anak-anak dalam memelihara hewan juga ya Pak Bangun ya. Ya karena kehidupan anak-anak kita di rumah itu
saya sebisa mungkin sekolah juga disamakan ya. Yang pertama, orang tua sekarang ini suka bunga. Anak-anak kita udah sejak awal suka bunga. Orang tua suka memelihara binatang. Tentu anak-anak juga harus dititipi untuk memelihara binatang itu. Jangan sampai terbalik ya. Karena di kegiatan ini semua demi karakter ya, demi penguatan itu, mencintai ciptaan Allah, kemudian benar-benar aksi, benar-benar praktek ya. Jangan hanya teori tok, tapi memang praktek itu menjadi hal yang penting. Nah, tentu juga berdampak ke orang tua. Nah, kegiatan yang real dilakukan di sini kayak makan siang, kemudian harus isah-isah itu, ngeladeni gitu di sini kayak gitu kegiatannya. Udah terbiasa seperti itu. Ya, demikian teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Bangun, tapi saya ingin satu pesan dari Pak Bangun sebagai leader yang ada di SD Alam ini. Mungkin ada pesan-pesan mau disampaikan Pak Bangun. Ya, yang pertama jaga protokol kesehatan utama itu. Yang kedua juga anak-anak, mari kita motivasi terus. Walaupun memang di rumah, tetapi kita juga harus sering dekat lewat IT-nya kita, lewat Android-nya kita. Yang ketiga memang guru juga harus kreatif. Jangan sampai guru hanya memberikan tugas saja, tetapi tidak memberikan motivasi pada dirinya sendiri untuk selalu kreatif dan kreatif. Karena yang menentukan pembelajaran itu maju dan berkembangnya adalah di gurunya juga ya. Kemudian pesan juga, ya semoga COVID ini segera berakhir, vaksin segera diberikan kepada masyarakat. Kemudian mari kita dukung ya, pemerintah ini lagi masih punya banyak kendala di penanganan COVID. Tentu kita banyak memberikan dorongan, masukan agar bangsa ini